jenengan bagaimana cara kita bisa fokus enggak. Menurut jenengan gimana caranya kita bisa fokus meditasi? Udah. Meditasi itu mana bisa orang fokus, itu enggak bisa. Sebenarnya enggak bisa sih. Nah, kenapa? Orang meditasi mencari titik fokus itu enggak mungkin dapat dalam meditasi. Nah, ini contoh orang titik fokusnya nafas, keluar masuknya nafas, terkadang di ujung hidung, di kening. Itu sebenarnya mereka enggak akan dapat apa-apa. Orang meditasi itu pasrah atau semeleh, berarti enggak ada fokusnya. Berarti cuma diem. Iya, tapi di situ kan dia membawa tujuan. Bawa tujuan. Contoh tujuannya itu ibaratnya sampean tuh mau meditasi untuk apa? Contoh untuk kesehatan. Contoh untuk ketenangan diri. Nah, itu kan sebenarnya tujuan, bukan titik fokus. Tapi kalau kita mencari titik fokus, tujuannya hilang. Karena apa ya, kita sebenarnya enggak ada orang itu bisa fokus 100% itu enggak ada. Masalahnya apa? Kita itu masih membawa rasa di situ. Berarti termasuk bisa menangis. Terbawa rasa kalau itu. Contoh orang meditasi tahu-tahu apa ya? Ada getaran, ada ini itu gitu. Sebenarnya kan mereka terbawa rasa mereka sendiri itu. Jadi meditasi itu dibilang orang katanya simpel. Bahkan banyak pembelajaran dalam meditasi. Banyak teori bahkan. Tapi kebenarannya orang yang ikut pembelajaran itu masih bingung. Karena apa? Dia membawa rasa, tidak mau dalam kesadaran diri. Orang meditasi itu kesadaran diri, di mana mereka menyadari dirinya sendiri, menyadari hidupnya. Merenung maksudnya? Iyalah, namanya mengkaji itu kan itu kesadaran diri. Bukan kok mencari sesuatu hal yang lain. Makanya orang dulu itu ibadah. Cara beribadah orang sebelum ada agama, masih berkeyakinan itu kan meditasi. Berarti meditasi katanya, berarti bisa dikatakan meditasi itu kita harus punya tujuan. Iya. Nah, kalau tujuannya untuk mencari kekayaan juga termasuk bisa. Ya itu kan juga meditasi, bisa. Berarti dia dalam meditasinya mencari cara agar bisa mendatangkan kekayaan kan gitu. Loh, namanya kan merenung. Kalau meditasi tahu-tahu kaya kan lucu. Contoh lah, kita mau ke pantai Plengkung ini kan enggak diam terus sampai sini kan. Kan enggak. Kalau diam sampai sini itu namanya halusinasi. Iya kan? Meditasi biar sampai ke Plengkung berarti kita kan cari cara bagaimana biar kita bisa datang ke Plengkung ini, bisa ngelihat Bali kan gitu. Walaupun pulaunya saja. Ya, nah makanya banyakkan orang terombang-ambing dalam meditasinya. Dia campurkan. Satu, bingung nyari titik fokus. Dua, bingung dengan rasanya sendiri. Tiga, terbawa halusinasi. Terus yang kayak anak lidah ke atas itu kan teknik. Cuma teknik aja. Teknik untuk pernapasan. Teknik untuk pernapasan agar lebih tenang, lebih rileks, lebih enjoy. Terus sebenarnya kok ada keajaibannya? Enggak ada. Itu sama saja. Sama saja. Masalah tempat? Tempat ya sama saja. Namanya meditasi itu di mana-mana ya sama. Cuma carilah tempat yang suwung. Suwung itu sepi. Dalam sepi itulah kita terkadang lebih cepat tenang dan mendapatkan petunjuk. Makanya diam, tenang, dan membaca.
Berarti sepi itu nggak harus di hutan atau di tempat terbuka seperti alam. Oh, Berarti kayak di enggak. kamar juga bisa. Enggak. Cuma kalau kita di alam kan energinya lebih positif semua. Karena apa, dari alam semesta ada pohon, anginnya pun masih apa ya, bersih. Sebenarnya di situ. Makanya orang-orang meditasi, terus dia tujuannya ibaratnya kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, contoh cakra, ya kan? Pada semua orang nyari orang spiritual untuk Membuka cakra. Kan itu orang goblok sebenarnya. Kalau bagi saya sih, bagi saya itu orang goblok. Cakra itu kan sudah terbuka sejak lahir. Yang membuka siapa sebenarnya pertama itu? Hai. Halo, Mister. Pertama itu yang membuka kan sebenarnya orang tua kita sendiri. Dari satu menanamkan keyakinan, menanamkan motivasi hidup. Contoh, besok kalau besar mau jadi apa? Itu kan motivasi hidup. Cita-cita. Keyakinan tuh ngajarin kita dari kecil. Kita sudah tanamkan itu satu sampai mengajari kita cara berpikir. Itu kan mengaktifkan cakra itu. Nah, dalam diam itu sebenarnya kita itu hanya satu, membaca. Membaca apa? Yang sudah kita lalui, hidup kita. Merenung. Iyalah, alam sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, tentang hidup kita. Jadi orang-orang yang ahli meditasi tetapi hidupnya masih kebingungan, itu bukan ahli meditasi, ahli halusinasi. Ngayal ya uripe. Gak tahu mikir ning kakean berhayal. Orang-orang yang sudah mahir dalam meditasi itu bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kedua, memiliki keyakinan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Iya. Iya. Masih bingung kok ngomong ahli meditasi, ya enggak bisa. Enggak bisa. Orang-orang yang meditasinya tingkat tinggi apalagi enggak pernah mengkhawatirkan hidupnya. Karena apa? Mencapai puncak manunggaling kaula Gusti. Hidupnya lebih tenang. Iya, tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidupnya. Sebenarnya itu kan. Cuma orang salah mengartikan. Akhirnya membuat sesuatu ya agar orang pengen belajar, itu aja. Makanya itulah sebenarnya tidak ada titik fokus dalam meditasi. Itu yang ada adalah sebuah tujuan. Apa yang kamu inginkan dari meditasimu, itu sebenarnya meditasi itu sendiri. Jadi ya untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang ingin mengikuti pembelajaran, ingin belajar meditasi, ya kita biar tahu saja. Biar tahu saja. Jadi kita memiliki arah di mana di saat kita ingin menjalankan sebuah meditasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Terus untuk mengawali meditasi itu apakah kita juga harus merenung kesalahan kita berterima kasih kepada yang menghidupi kita? Gimana? Itu kan di dalam meditasi, bukan mengawali. Di dalam meditasi. Kalau untuk mengawali meditasi itu hanya apa ya, rileks. Kita merilekskan diri, iya, mencari tempat yang kita senengi, kita yang hening, kita relaksasi dulu, baru setelah itu kita melakukan meditasi. Sebenarnya di situ. Jadi meditasi itu sebenarnya manfaatnya luar biasa. Cuma ya itu kadang pemahaman yang susah sehingga meditasi mereka itu tidak menemukan titik terang karena ya tidak paham itu tadi. Kalau diajari yang simpel mereka tidak akan percaya. Tapi kalau dibawa ke ranah-ranah alam bawah sadar, sedikit halusinasi,
sedikit ya pembahasannya itu masalah energi atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, justru orang itu akan senang. Makanya saya sendiri itu juga susah dalam menjelaskan meditasi itu. Dikasih yang benar, ya kalau menerima. Dikasih yang tidak benar kok banyak yang suka. Kan bentrokannya di dalam diri kita sendiri sebenarnya sebagai pembimbing gitu. Berarti kayak transfer energi itu sebenarnya nggak ada. Yang mana ada transfer energi? Kayaknya tidak ada tuh. Ya, terus selama ini orang-orang kayak semua lagi mengalami masalah, terus aku transfer energi biar aku keluar segala macam, berarti itu cuma sugesti. Karena dia merasa ditransfer energinya, terus dia merasa energinya bertambah kan gitu. Nah, energi itu yang bisa menstabilkan ataupun menambah mengurangi kan diri kita sendiri. Dari pikiran kita sendiri, yang ngatur energi itu pikiran kita sendiri. Nah, ilmu-ilmu seperti itu loh yang justru membingungkan bagi pembimbing itu. Kita mau ngasih tahu yang sebenarnya, ya kalau diterima itu loh. Nggak dikasih tahu sebenarnya, kok mainnya di ranah itu saja kan. Itu susahnya jadi seorang pembimbing sebenarnya. Makanya untuk teman-teman saya sengaja bikin video ini untuk apa jangan percaya saya, berpikir saja apakah yang selama ini sampai lakukan itu ada hasilnya dalam diri jenengan. Kalau tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada perubahan dalam hidup jenengan, berarti meditasi sampean itu masih gagal. Masih gagal. Sampean baru mendapatkan ketenangan diri itu belum sampean, belum meditasi. Kalau untuk tenang diri tidak perlu meditasi kan. Asal tidak punya hutang, bisa belanja, bisa rekreasi, tenang. Nggak perlu meditasi. Nah, sebenarnya itu. Nah, disitulah dalam mengontrol diri itu yang susah. Mengontrol emosi lebih tepat. Mengontrol emosi, mengontrol diri itu sangat susah. Ya, agar benar-benar dalam meditasinya itu bisa membaca dirinya sendiri. Bukan rasanya, bukan merasakan, tetapi membaca, mengkaji, menelaah, sehingga hidupnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah sebenarnya meditasi. Terima kasih dari saya, sembah nuwun teman-teman semuanya. Apabila video ini berkenan, monggo di-share. Dan apabila pembahasan atau penjelasan saya tidak sesuai dengan yang panjenengan lakukan, saya mohon maaf. Anda tidak perlu percaya saya, tapi marilah kita berpikir bersama-sama agar meditasi itu benar-benar bermanfaat untuk diri kita semuanya. Dari saya, terima kasih, salam rahayu buat semuanya.